Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang turunnya Dewa Siwa, sang dewa penghancur. Di dalam Trimurti dikenal ada 3 kekuatan dari Brahman yang sangat besar. Ya. Nah, 3 kekuatan tersebut orang mengenalnya adalah yang pertama adalah Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, untuk Dewa Brahma sendiri itu dikenal sebagai dengan kekuatan istilahnya dengan kuasa Dewa Pencipta. Dan untuk Dewa Wisnu sendiri Dewa Pemelihara, dan untuk Dewa Siwa sendiri Dewa Pelebur atau Dewa Penghancur. Nah, Dewa Siwa sendiri itu dikisahkan beliau sendiri sebenarnya anak dari di dalam kitab sendiri dia ceritakan beliau sendiri anak dari Dewa Brahma, yang kala itu beliau sedang bertapa, lalu muncullah seorang bayi di dalam pangkuannya. Ya, lalu bayi tersebut menangis, lalu ditanya kenapa menangis. Lalu bayi tersebut meminta sebuah nama, lalu diberikanlah nama Rudra. Nah, lalu bagaimana kisah akhirnya Dewa Siwa itu disebut sebagai Dewa Siwa? Nah, diceritakan sendiri dalam kitab dalam salah satu kitab bahwa Rudra ini mendapatkan sebuah tugas dari para dewa untuk menghancurkan atau membinasakan semua makhluk-makhluk jahat, istilahnya semua kejahatan. Lalu diberikanlah kekuatan setengah dari kekuatan para dewa kepada Rudra ini. Lalu beliau berangkat untuk menghancurkan semua kejahatan istilahnya. Setelah itu beliau berhasil, disebutlah nama beliau sebagai Siwa, Dewa Siwa. Nah, kenapa saya bilang Dewa Siwa turun sebagai sang penghancur? Saat ini kita tahu di dalam dunia ini semua sedang mengalami prahara atau tragedi-tragedi yang banyak sekali berkaitan dengan kehancuran-kehancuran. Gunung meletus, ya ada salah satu gunung purba juga di luar negeri yang aktif lagi. Lalu juga ada gempa bumi yang terus bergulir sedikit demi sedikit. Ya. Lalu belum lama juga terjadi beberapa hari yang lalu salah satu perusahaan terbesar di Nusantara di Indonesia ini meledak. Jadi semua hal itu terjadi memang semua atas dasar kesalahan manusia, human error, ya dikatakan. Akan tetapi semua tidak lepas dari kuasa Tuhan. Dan dikatakan di Trimurti sendiri kan Tuhan itu ya istilahnya disebut juga sebagai Brahman atau Sang Hyang Widi yang memiliki 3 kekuatan tersebut, yaitu ya Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, saat ini Siwa sedang bekerja, Dewa Siwa sedang bekerja menghancurkan segala angkara murka, segala kejahatan. Jadi yang terjadi di alam semesta ini, jika seseorang tersebut atau jika manusia menggali semua kekayaan alam tanpa memikirkan dampak-dampak negatifnya, otomatis dia akan merusak alam itu sendiri. Meskipun semuanya menggali, memanfaatkan atas nama kemaslahatan. Harusnya kemaslahatan itu juga dipikirkan tentang efek-efek yang lain. Ya, bagaimana ketika alam itu dikeruk, apakah nanti akan merusak lingkungan yang lain? Itu harusnya juga dipikirkan dampak-dampak dominonya, terutama dampak negatifnya. Yang dipikirkan hanya tentang kemaslahatan, tapi mereka tidak memikirkan dampak kerusakan yang terjadi. Seperti cerita di dalam kitab sendiri, Brahma sendiri kan sempat memarahin anak-anaknya, yang anak-anak dimarahin karena tidak menghargai ciptaannya. Anak dewa pun dimarahi kalau dia tidak menghargai ciptaan. Artinya di sini juga ini sebagai contoh bahwa bumi ini sekarang banyak orang yang tidak menghargai ciptaan Tuhan, sehingga diturunkanlah kuasa penghancur. Ya, semua kekayaan alam yang dimanfaatkan tapi atas dasar keserakahan, yang diselimuti dengan dasar keserakahan nafsu manusia. Otomatis akan ada korupsi, tentu saja bakal ada penindasan, ada kerusakan nantinya dalam lingkungan. Nah, ini akhirnya diturunkan. Jadi sebelum Wisnu itu muncul nantinya untuk memelihara semuanya, yang buruk, yang jahat semua itu dihancurkan dahulu. Setelah dihancurkan semua, barulah
ilmu Sang Brahma turun. Diciptakanlah manusia-manusia yang punya watak seperti Dewa Wisnu, yaitu memelihara alam semesta. Jadi saat ini semua yang terjadi ini, kerusakan-kerusakan bumi memang tidak lepas dari human error, tapi juga tidak lepas dari kuasa-kuasa Tuhan. Ya. Dalam hal ini kuasa Tuhan saya maknakan di dalam Trimurti itu tadi. Jadi saya kutip memang ini dari cerita kitab-kitab di agama Hindu ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi Islam sendiri menurut saya adalah mirip sekali, ya bisa dikatakan sama dengan Alif Lam Mim sebenarnya. Ya, tapi saya tidak membahas dari sisi itu. Ini membahas dari sisi Trimurti. Saya bahas tentang Dewa Siwa, sang penghancur. Artinya saat ini kehancuran-kehancuran yang terjadi ini, yang dihancurkan adalah keserakan manusianya. Ya. Jadi hal-hal yang dimanfaatkan orang itu pun akan juga dihancurkan. Karena ya, mereka memanfaatkan kekayaan alam ini dengan penuh keserakahan. Ada korupsi di dalamnya, ada penindasan di dalamnya. Ya. Jadi semua dihancurkan, ada kerusakan pula. Semua dihancurkan agar nanti di zaman keemasan itu nanti diciptakanlah oleh Brahma yang saat ini juga sudah turun menunggu. Setelah semua dihancurkan, beliau nanti menciptakan manusia-manusia yang berwatak Wisnu untuk memelihara alam semesta ini. Jadi sebelum arahnya ke sana memang dihancurkan dahulu. Nah ini berlangsung terus sampai semuanya habis. Jadi semua yang dihancurkan adalah orang-orang yang tidak bisa diperingatkan. Tapi kalau orang yang bisa diperingatkan, masih bisa diperbaiki, ya ini masih bisa dituntun nantinya. Tapi yang ngeyel, yang tidak bisa diingatkan, pasti dihancurkan. Ini siloka, tapi juga ini nyata. Jadi alam ini sekarang sedang mengalami fase di mana kuasa Siwa sedang berjalan. Jadi kehancuran terjadi. Ya kehancuran terjadi memang nantinya yang dihancurkan ini sebenarnya bukan alamnya, melainkan keserakan manusia itu sendiri. Memang melalui alam itu sendiri. Contoh sendiri kita kenal, orang pasti tahu tentang lumpur Lapindo. Dulu dihancurkan seperti itu. Karena perusahaan ini juga ada keserakan di dalamnya. Ya, contoh saja, Lapindo sendiri tidak mengganti, justru pemerintah yang mengganti kepada masyarakat. Ini dihancurkan. Tapi setelah dihancurkan, Dewa Brahma menciptakan sesuatu yang berharga di dalam lumpur Lapindo, yang kelak akan dimanfaatkan oleh manusia-manusia berwatak Wisnu, sang pemelihara. Nah nanti di pertemuan lain kita akan bahas mengenai Lapindo ini. Tapi sekarang tidak kita bahas tentang itu. Ini hanya saya ambil sebagai bukti bahwa kuasa itu memang ada. Penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Inilah yang disebut revolusi dan evolusi alam semesta. Dan semuanya terus bergulir. Bagi manusia yang tidak bisa memelihara, pasti akan dihancurkan. Bagi manusia yang semua serakah dan merusak alam, pasti akan dihancurkan. Dan terus akan bergulir. Ya. Nah mudah-mudahan video ini bisa membuat kita berpikir dan merenung tentang alam semesta ini, bahwa alam semesta ini semua harus ada yang memelihara. Ya. Manusia sudah diberikan semuanya. Manusia juga dibekali dengan sifat-sifat Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiganya ada dalam diri manusia itu. Tinggal manusianya sendiri mau atau tidak untuk membangkitkan ketiganya. Kalau tidak, ya tentu keserakan yang akan terus merajalela dan kuasa dari langit akan turun. Ya. Nah, tidak banyak video ini, saya hanya sedikit saja membuat video ini. Ini semata-mata hanya untuk kita saling mengingatkan saja. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Rahayu, rahayu, rahayu.